Ya, ayat doa baca kita tadi 1 Petrus 1 ayat 13. Berharaplah sepenuhnya pada anugerah. Ya, anugerah ini akan diberikan oleh Yesus Kristus saat kedatangannya. Jadi ayat yang pendek ini, saudara-saudari, sangat dalam, sangat tidak sederhana. Ya. Berharaplah sepenuhnya pada anugerah. Apa maksudnya berharap sepenuhnya pada anugerah? Ya, saudara kita mengatakan di FKKP bahwa setiap hari saya berdoa agar jiwa saya diselamatkan pada kedatangan kembali Tuhan. Ya, inilah yang dimaksud berharaplah sepenuhnya pada anugerah. Ya, berharaplah sepenuhnya kepada anugerah itu adalah mengharapkan anugerah keselamatan jiwa. Saudara kita berharap sepenuhnya terhadap anugerah ini, sehingga dia berkata hampir setiap hari, saya berdoa agar jiwa saya diselamatkan pada kedatangan kembali Tuhan. Inilah sikap berharap sepenuhnya pada anugerah atau mengharapkan anugerah. Ya. Nah, bukankah kita sudah diselamatkan? Tetapi kenapa saudara kita berkata hampir setiap hari saya berdoa agar jiwa saya diselamatkan pada kedatangan kembali Tuhan? Sebetulnya inilah yang dimaksud oleh Tuhan ketika Dia berkata-kata dalam Matius 16 ayat 25 sampai 27. Kalau saya coba baca ayat-ayat ini dalam makna yang sesungguhnya, ya, tidak mengikuti teks LAI. Di dalam ayat-ayat ini tuh Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa mau menyelamatkan hayat jiwanya, ia akan kehilangan jiwanya. Jadi, walaupun kita sudah diselamatkan, percaya ke dalam Tuhan, diampuni dari dosa, pasti akan masuk Yerusalem baru. Tetapi Tuhan jelas berkata, barang siapa mau menyelamatkan hayat jiwanya, ia akan kehilangan jiwanya. Nah, inilah yang dimaksud saudara kita tadi. Hampir setiap hari saya berdoa agar jiwa saya diselamatkan pada kedatangan kembali Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa akan ada yang kehilangan jiwanya. Ya, sebetulnya kehilangan jiwa di sini itu adalah kehilangan kenikmatan jiwa
di zaman yang akan datang. Ya, barang siapa, Tuhan melanjutkan di Matius 16:25 yang B. Tetapi barang siapa kehilangan kenikmatan jiwanya di zaman ini karena aku, ia akan menyelamatkan jiwanya. Inilah keselamatan jiwa. Inilah yang diharapkan oleh saudara kita, sehingga dia setiap hari berdoa agar jiwanya diselamatkan pada kedatangan Tuhan kembali. Ya. Jadi inilah maksud Petrus dalam ayat doa baca kita tadi. Berharaplah sepenuhnya pada anugerah. Maksudnya itu harapkanlah keselamatan jiwa. Milikilah pengharapan yang penuh. Mengharapkan apa? Mengharapkan keselamatan jiwa yang akan kita dapat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam jiwa ada hayat jiwa, yaitu hayat ego, hayat iblis. Inginnya apa? Diikuti. Ya, kenikmatan dunia itu dinikmati oleh hayat jiwa. Hayat jiwa ini tuh isi daripada jiwa kita. Yang harus diselamatkan tuh wadahnya, yaitu jiwa. Isinya, hayat jiwa, itu jangan diikuti keinginannya. Hayat jiwa tuh inginnya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Jiwa kita adalah persona kita. Jangan ikuti keinginan hayat jiwa. Itulah maksudnya, jangan menyelamatkan hayat jiwa. Nanti kamu kehilangan jiwa. Jiwa adalah wadahnya. Kalau Anda mengesampingkan hayat jiwa, ya bahkan membuatnya begitu kecil, tidak diberi makan, bahkan dimatikan, maka jiwa kita akan selamat, ya, akan menikmati Kristus di zaman kerajaan 1000 tahun secara penuh. Ya, inilah maksud Petrus berkata, berharaplah sepenuhnya. Apa? Berharap apa? Berharap anugerah. Apakah anugerah? Anugerah di sini adalah keselamatan jiwa. Jadi kita disuruh berharap sepenuhnya, mengharapkan keselamatan jiwa. Ya, hari ini kita sedang mengerjakan keselamatan itu. Di dalam jiwa ada persona yang lain, yaitu hayat jiwa. Tetapi diri kita sendiri adalah jiwa itu sendiri, wadah itu yang sudah terlanjur terisi oleh hayat jiwa, si iblis, si Satan. Kalau dari sekarang kita berusaha menyelamatkan keinginan-keinginan hayat jiwa, maka kita akan mengorbankan jiwa. Ya. Tetapi kalau dari sekarang kita tidak menyelamatkan keinginan-keinginan hayat jiwa,
maka jiwa kita lah yang akan selamat. Ya, memiliki kenikmatan jiwa di zaman 1000 tahun. Jadi lebih baik memiliki kenikmatan jiwa di zaman 1000 tahun daripada memiliki kenikmatan jiwa di zaman ini. Ya, cuman ada banyak orang-orang Kristen, bahkan termasuk kita, jiwanya malah bekerja sama dengan hayat jiwa, menikmati dunia gitu. Makanya di ayat 26 Tuhan Yesus melanjutkan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya gitu. Kehilangan jiwa di sini tuh adalah jiwanya itu akan menderita di pendisiplinan. Sedangkan orang yang mengabaikan keinginan hayat jiwa di zaman ini, jiwanya akan menikmati Kristus di zaman yang akan datang. Ya, inilah maksud ayat doa baca kita. Harapkanlah keselamatan jiwa. Itu kalau kita baca dengan bahasa yang mudah ya. 1 Petrus 1 ayat 13. Harapkanlah keselamatan jiwa. Itulah maksud Petrus. Apakah Anda memiliki pengharapan seperti ini? Apakah Anda berdoa setiap hari agar jiwa Anda diselamatkan pada kedatangan Tuhan kembali? Oh Tuhan Yesus, kita harus berdoa setiap hari dan terus-menerus menolak untuk menyelamatkan keinginan-keinginan hayat jiwa, sehingga jiwa kita terselamatkan. Jikalau jiwa Anda setiap hari menikmati Kristus, artinya jiwa Anda terselamatkan setiap hari. Tetapi kalau jiwa Anda bekerja sama dengan hayat jiwa, menikmati dunia, maka pada hari itu Anda kehilangan keselamatan jiwa. Jadi keselamatan jiwa itu harus dikerjakan setiap hari. Ya, ketika Anda menolak keinginan hayat jiwa dan menikmati Kristus oleh jiwa Anda, maka hari itu jiwa Anda selamat. Besoknya seperti itu lagi, jiwa Anda selamat. Semakin sering Anda menyelamatkan jiwa setiap hari, maka ketika Tuhan datang kembali, kita akan mendapatkan keselamatan jiwa. Artinya jiwa kita akan mendapatkan kenikmatan. Hari ini di zaman gereja, jiwa kita seringkali menderita karena kita menolak keinginan-keinginan hayat jiwa. Tetapi kelak, dengan cara mengorbankan keinginan-keinginan hayat jiwa, jiwa kita selamat. Artinya jiwa kita bisa menikmati Kristus di zaman yang akan datang. Ya, itulah sebabnya di ayat yang ke-27 Tuhan berkata, sebab anak manusia akan datang. Gitu kan. Yaitu untuk memberikan keselamatan jiwa itu. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan ini berasal dari jiwa. Keadaan jiwa yang menghasilkan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, semoga kita mendapatkan upah, yaitu keselamatan jiwa. Ya, sekali lagi, inilah maksud ayat doa baca kita. Berharaplah sepenuhnya kepada anugerah.
Anugerah ini adalah keselamatan jiwa. Harapkanlah keselamatan jiwa. Nah, ini baru pendahuluan ya, saudara-saudari. Ada hal penting di garis besar Romawi yang keempat, tentang bagaimana dalam prakteknya gitu ya, berharap keselamatan jiwa itu bagaimana dalam prakteknya, itu kan. Garis besar Romawi 4 dikatakan kasih karunia dan seterusnya diberikan kepada kaum beriman pada apa? Pada pewahyuan Yesus Kristus. Wah, ini lebih sulit lagi memahami garis besar ini, saudara-saudari. Ya, sekali lagi, saya bacanya meloncat dari kalimat frase pertama, kasih karunia, saya langsung loncat. Diberikan kepada kaum beriman, gitu kan? Mudah kalau membaca ini. Kasih karunia diberikan kepada kaum beriman, mudah. Nah, diberikannya itu adalah pada pewahyuan Yesus Kristus. Nah, ini yang agak sulit memahaminya ya. Kasih karunia ini apa? Kasih karunia ini yang tadi kita bicarakan kan keselamatan jiwa. Tetapi dalam hal ini, kasih karunia ini kita maknai seperti yang kemarin kita bahas, yaitu apa? Kenikmatan atas Kristus. Apakah kasih karunia? Kasih karunia adalah kenikmatan akan Kristus. Jika Anda tidak menikmati Kristus, maka Kristus bukanlah kasih karunia bagi Anda. Jadi, kasih karunia di sini adalah kenikmatan akan Kristus. Nah, jadi cara membaca garis besar ini agar lebih mudah dipahami, kita ganti kata kasih karunianya dengan kenikmatan akan Kristus. Jadi gini bunyinya ya. Garis besar Romawi 4. Kenikmatan akan Kristus diberikan kepada kaum beriman pada pewahyuan Yesus Kristus. Ya, semoga saudara-saudari nggak bingung ya. Nah, kenikmatan akan Kristus ini yang di atasnya kaum beriman menaruh pengharapan keselamatan jiwa, artinya kenikmatan akan Kristus ini adalah dasar pengharapan mereka. Kenapa saya katakan dasar? Dasar itu kan di bawah fondasi. Ya, dan dikatakan tadi bahwa kasih karunia atau kenikmatan akan Kristus itu yang di atasnya kaum beriman menaruh pengharapan. Artinya pengharapan keselamatan jiwa dasarnya adalah kenikmatan akan Kristus. Tidak mudah memang memahami ini, tetapi seperti itulah yang saya tangkap maknanya dari garis besar Romawi keempat. Jadi bahasa mudahnya adalah
kenikmatan akan Kristus itu dasar untuk Anda memperoleh pengharapan keselamatan jiwa. Ya. Sekali lagi, kenikmatan akan Kristus adalah dasarnya yang harus Anda miliki, fondasinya yang harus Anda miliki untuk memperoleh pengharapan itu, yaitu keselamatan jiwa. Ya, jadi Anda harus menikmati Kristus jika Anda ingin mengalami keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu sedang terus terlaksana setiap hari, kelak rampung ketika Tuhan datang kembali. Kita harus berdoa, Tuhan, ketika Engkau datang kembali, oh Tuhan, biarlah aku menerima keselamatan jiwa. Tolong saya menerima keselamatan jiwa ketika Tuhan datang kembali. Nanti Tuhan akan menjawab, oke, tiap hari jiwamu harus diselamatkan. Gitu nanti Tuhan jawab. Diselamatkan dari apa? Dari keinginan-keinginan hayat jiwa. Gitu. Hayat jiwa tuh inginnya tuh menikmati ini, menikmati itu. Banyak kenikmatan kita akan dunia, bisa jadi itu berupa benda-benda, bisa jadi itu berupa kegemaran, hobi, bisa jadi juga berupa manusia-manusia yang kita kasihi. Ya, segala banyak perkara itu bisa menjadi keinginan hayat jiwa. Dan ketika kita terus-menerus membelanya, menyelamatkan keinginan hayat jiwa, ya itu berarti kita kehilangan jiwa. Kalau setiap hari Anda kehilangan jiwa, bagaimana Anda bisa memperoleh keselamatan jiwa yang rampung ketika Tuhan datang? Anda ingin mendapatkan keselamatan jiwa yang rampung ketika Tuhan datang. Jadi kalau ingin, tiap hari harus menyelamatkan jiwa dengan cara menolak keinginan jiwa. Anda itu jiwa. Di dalam diri Anda sebagai jiwa ada yang namanya hayat jiwa. Dia adalah si Satan itu. Isi daripada bejana jiwa Anda. Jiwa Anda itu bejana, selamatkan bejana Anda. Jangan terus-menerus membela dan menyelamatkan keinginan hayat jiwa. Jadi kalau Anda menyelamatkan keinginan hayat jiwa, kegemaran hayat jiwa, hasrat hayat jiwa, jiwa Anda tidak selamat. Ya. Sepanjang hari ini, jiwa kita harus selamat. Besok, jiwa kita juga harus selamat. Terus selamat sampai kedatangan Tuhan datang kembali. Akhirnya rampung itu keselamatan jiwa. Dengan cara menolak keinginan hayat jiwa, unsur Kristus bertambah. Besoknya Anda menolak lagi keinginan hayat jiwa, unsur Kristus makin bertambah. Terus sampai akhirnya bejana jiwa Anda diisi penuh oleh Kristus sebagai kasih karunia yang meluap, yang keluar dari dalam dirinya, masuk ke dalam diri kita. Inilah saudara-saudari makna dari ayat doa baca kita tadi, ya, khususnya 1 Petrus 1 ayat 13. Ya. Nah, berbicara di sini kita masih belum mengerti apa maksudnya tadi garis besar Romawi keempat, ya, bahwa kasih karunia atau kenikmatan akan Kristus itu, ya, apa? Siapa yang menikmati? Jiwa kita
menikmati Kristus itu diberikan di dalam garis besar Romawi 4, diberikan kepada kaum beriman pada pewahyuan Yesus Kristus. Ya, yang poin A-nya juga garis besar hari ketiga, kasih karunia diberikan kepada kita pada pewahyuan Yesus Kristus. Ya, ini mengacu pada keselamatan jiwa. Sekali lagi, ini memang nggak mudah memahaminya, pelan-pelan ya. Jadi, dengan bahasa mudahnya saya sampaikan bahwa kasih karunia, yaitu keselamatan jiwa melalui menikmati Kristus oleh jiwa kita, yaitu diberikan melalui pewahyuan Yesus Kristus. Jadi ketika Anda mendapatkan pewahyuan Yesus Kristus, maka itulah kasih karunia. Maka itulah kenikmatan akan Kristus. Ya, sekali lagi, ketika Anda menerima pewahyuan Yesus Kristus, maka saat itulah Anda menikmati Kristus. Gitu. Yaitu menikmati kasih karunia. Kasih karunia itu adalah Kristus sebagai kenikmatan. Ini Anda alami ketika Anda menerima pewahyuan Yesus Kristus. Gitu. Ya. Semoga Anda bisa paham ini. Kita harus berdoa, Tuhan beri aku pewahyuan Yesus Kristus. Ketika Anda menerimanya, itulah menikmati Kristus. Ya memang, kita kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, itu pun menikmati Kristus. Memang, tetapi di dalam semua aktivitas kita, nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, dengar bagi nikmat, apakah Anda menerima pewahyuan Yesus Kristus? Itu pertanyaannya. Ya, jikalau Anda hanya rutinitas bersidang tanpa menerima pewahyuan Yesus Kristus, maka sesungguhnya jiwa Anda itu tidak menikmati Kristus. Tidak. Ingat, menikmati Kristus itu oleh jiwa. Inilah kasih karunia. Kenikmatan akan Kristus oleh jiwa. Dan ini dialami ketika Anda menerima pewahyuan Yesus Kristus. Ya, itulah makna dari garis besar Romawi keempat. Dan poin A, ya, yang adalah keselamatan jiwa. Jadi bagaimana sekarang? Keselamatan jiwa itu apa? Keselamatan jiwa itu adalah jiwa menerima pewahyuan Yesus Kristus, ya. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada opini, ada pendapat, ada perasaan, semuanya itu sudah tercemar ya oleh tradisi, oleh agama, latar belakang. Anda harus menerima pewahyuan Yesus Kristus ke dalam jiwa Anda. Maka jiwa Anda akan diselamatkan. Gitu. Itulah maksud keselamatan jiwa. Pikiran Anda ditransformasi, opini Anda dibuang, digantikan oleh sesuatu yang baru. Melalui apa? Melalui menerima pewahyuan Yesus Kristus. Ya. Nah, poin-poin ini nggak apa-apa kalau Anda belum bisa mengulanginya ketika Anda berbagi nikmat. Nggak apa-apa. Yang penting Anda paham aja dulu. Ya. Anda paham dulu. Bagikan nanti seperti apa yang Anda pahami saja. Dengan bahasa Anda sendiri, kata-kata Anda sendiri. Ya. Inilah yang dimaksudkan, saudara-saudari, ya, bahwa kasih karunia diberikan kepada kaum beriman pada pewahyuan Yesus Kristus.
Dan ini menjadi dasar ya dari keselamatan jiwa. Ya. Jadi cara Tuhan memberikan kenikmatan Kristus kepada kita adalah dengan mewahyukan Yesus Kristus. Ya, jadi saya coba persingkat yang tadi sudah diuraikan sedemikian panjang. Ya, saya persingkat. Cara Tuhan memberikan kenikmatan Kristus kepada kita, yaitu kasih karunia, adalah dengan cara mewahyukan Yesus Kristus. Ya. Itulah maksud garis besar Romawi 4 yang saya tangkap. Ini sesuai dengan Galatia 1 ayat 15 sampai 16, ya. Di sana dikatakan bahwa ketika ya Allah memanggil Paulus oleh kasih karunia-Nya, dikatakan bahwa Allah mewahyukan Yesus Kristus ke dalam Paulus. Kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesianya tuh menyatakan. Tetapi teks Inggrisnya coba Anda baca itu mewahyukan. Jadi ini sesuai sekali dengan apa yang kita baca di hari ini di FKKP. Ya, saya menghubungkannya ke Galatia 1:15-16 ya. Ketika Allah memanggil Paulus, cara Allah adalah dengan mewahyukan Yesus Kristus, Putra Allah. Nah, jadi mewahyukan Yesus Kristus itu seperti apa? Nah, saya maju lagi satu langkah ya, yaitu melihat bagaimana realitasnya. Hanya sebelumnya Anda harus sadar bahwa Kristus itu adalah rohani dan rahasia, misterius. Ya. Jadi perlu wahyu gitu. Untuk sesuatu yang sifatnya misterius, rohani dan rahasia, itu bukan butuh pengajaran, bukan butuh sekedar khotbah. Ya, saya berbicara seperti ini. Kalau Anda tidak menerima wahyu, ya Anda bengong saja. Anda tidak akan melihat apa yang saya bagikan. Ya. Kristus itu bersifat rohani dan rahasia, misterius, sehingga perlu Allah mewahyukan Dia ke dalam Anda. Seperti Allah mewahyukan Yesus Kristus ke dalam Paulus. Ya. Kalau Anda tidak menikmati pewahyuan Yesus Kristus, maka Anda tidak menikmati Kristus. Gitu. Semoga sekarang kita tuh nggak secara ringan saja ya berkata, oh aku menikmati Kristus. Pertanyaannya, Anda menerima pewahyuan tidak? Karena pewahyuan itu akan membuat Anda melihat, bukan hanya sekedar mengerti di otak. Pewahyuan itu akan membuat Anda mengenal Yesus Kristus dalam pengalaman yang kemarin kita bicarakan. Orang-orang yang menerima pewahyuan semacam ini tahan menderita. Karena pewahyuan ini, kasih karunia ini, kenikmatan akan Kristus ini dialami oleh penderitaan-penderitaan, pembatasan yang kemarin kita sudah bicarakan. Ya, jadi Anda harus berdoa, Tuhan Yesus. Oh, ternyata menikmati Kristus dengan jiwa saya itu adalah menerima pewahyuan Yesus Kristus. Tuhan, tolong saya. Oh, sekarang saya tidak mau lagi mengatakan secara ringan saya menikmati Kristus. Karena menikmati Kristus adalah menerima pewahyuan
Yesus Kristus. Tolong saya Tuhan, dalam setiap sidang-sidang, dalam setiap pembacaan firman, kami bisa menerima pewahyuan Yesus Kristus. Ya, pewahyuan Yesus Kristus inilah sesungguhnya kenikmatan akan Kristus, saudara-saudari. Kenikmatan akan Kristus di jiwa, yang mengubah opini kita, memperbaharui pikiran kita. Itu semuanya karena kita menerima pewahyuan Yesus Kristus. Pikiran kita diperbaharui, konsepsi kita diperbaharui, opini-opini kita diperbaharui, sampai akhirnya kita bisa semakin sering menyangkal keinginan-keinginan hayat jiwa. Karena pikiran sudah diperbaharui. Tadinya pikiran berpikir ya wajar lah, saya masih menikmati ini dan itu wajar. Nah itu opini ya. Terlalu ekstrim ini pemulihan Tuhan. Nah itu opini ya. Dengan seringkali menerima pewahyuan demi pewahyuan, opini itu akan terbuang. Dan Anda akan menjadi orang Kristen yang normal. Ya memang orang Kristen yang normal itu pasti akan dipandang ekstrim. Pasti. Karena Kristus itu bersifat rohani dan rahasia. Ya, Kristus di dalam kekristenan itu hanya Kristus yang ada di luar tubuh manusia. Ya, Kristus yang ada di keempat kitab Injil, bukan Kristus yang terwahyu ke batin. Tetapi kita hidup di zaman surat-surat rasuli. Kita tidak hidup di zaman keempat kitab Injil pertama. Ya, Kristus yang diwahyukan dalam surat-surat rasuli, itulah Kristus yang ada di batin, yang rohani, yang misterius, yang rahasia. Ya. Itulah sebabnya kita sering sulit dipahami oleh orang-orang luar. Apa itu menikmati Kristus? Ya. Apa itu makan Kristus? Itu semua adalah selubung. Hari ini memang kita sedang menikmati Kristus, ya, tetapi orang-orang masih terselubung sehingga mereka nggak bisa melihat kita. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita diselamatkan setiap hari. Ya, dari hayat jiwa itu sampai Tuhan datang kembali, kita menerima keselamatan jiwa secara penuh. Ya, sebetulnya masih ada banyak perkataan yang ingin disampaikan. Ya, tetapi saudara-saudari harus berbagi nikmat. Ya, walaupun kata-kata yang saya sampaikan sepertinya agak rumit, jangan khawatir. Anda menangkap bagaimana, bagikanlah sesuai dengan kata-kata Anda sendiri. Ya, amin. Silahkan saudara-saudari. Saya izin undur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Baik, mari kita merespon terang kebenaran yang sudah disajikan kepada kita. Apa yang sudah kita terima, kita bisa sajikan melalui membagi nikmat. Silakan saudara-saudari. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Di sini dikatakan hampir setiap hari saya berdoa agar jiwa saya diselamatkan pada kedatangan kembali Tuhan. Ya, saudara ini berdoa ya untuk menyelamatkan jiwa yang akan datang, bukan saat ini. Namun dalam kehidupan kita ya sering sekali kita ingin menyelamatkan jiwa saat ini gitu ya. Ketika sakit, ketika lagi ada masalah gitu kan ya. Masalah dalam jiwa, jadi ingin diselamatkan. Jadi orang Kristen banyak sekali ya keinginannya menyelamatkan jiwa saat ini gitu kan ya. Jiwa yang keinginan kedagingan sebetulnya ya. Ya tadi dikatakan sama saudara Diki, di dalam jiwa itu kan ada pendapat, ada keinginan gitu ya, ada pikiran. Nah, sebetulnya itu
harus ditransformasi ya, harus diperbarui. Jadi yang kita soroti di sini keselamatan jiwa yang akan datang. Jadi keselamatan jiwa yang saat ini sebetulnya keselamatan jiwa yang kotor, sebab Allah itu kudus adanya. Jadi kita harus kudus, kita harus membuang di dalam pikiran kita ya, pikiran yang kotor, opini yang kotor ya, semuanya adalah keinginan jiwa ya. Memang jiwa ini memang semuanya tuh di mata Tuhan tuh dosa ya. Begituan saudara-saudari, kita diingatkan bahwa kita menginginkan ya, kita harus menginginkan keselamatan jiwa yang akan datang. Amin. Lanjut saudara-saudari. Ya, saya membagi nikmat bahwa terhadap kasih karunia ini kita harus menaruh pengharapan daripada yang lain. Karena kasih karunia yang kita tahu adalah kenikmatan akan Kristus. Kalau kita tidak menikmati Kristus, artinya kita kurang berpengharapan kepada kasih karunia. Nah, kasih karunia yang kita nikmati ini sebenarnya adalah untuk kenikmatan jiwa kita. Sementara ini jiwa kita ini banyak menikmati yang lain. Itulah sebabnya kita harus lebih maju dari kasih karunia untuk mendapatkan kasih karunia ini melalui pewahyuan Yesus Kristus. Paulus berdoa supaya kita diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus Kristus. Jadi kita perlu terus berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan pewahyuan Yesus Kristus, agar melalui pewahyuan Yesus Kristus kita ini kita boleh mengenal Kristus yang adalah satu-satunya kenikmatan atas jiwa kita, supaya jiwa kita ini diselamatkan dari hari ke hari. Itulah sebabnya kita perlu berdoa tiap-tiap hari supaya jiwa kita ini mengalami penyelamatan dari hasil dari kenikmatan kita. Dari hasil kenikmatan kita akan Kristus, maka jiwa kita ini akan diselamatkan. Oh, kiranya Tuhan merahmati dan membelas kasihani kita. Sambung ya saudari. Amin. Ya, puji Tuhan ya untuk kita hari ini, saudara-saudari, bahwa kita belajar bahwa hari ini kita belajar pentingnya menerima pewahyuan tentang Yesus Kristus sebagai inti dari pengalaman iman kita. Dengan menikmati Kristus, kita tidak hanya memahaminya secara intelektual, tetapi juga mengalami dan merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah mewahyukan Kristus ke dalam setiap orang yang Dia panggil, termasuk ya Paulus ya, tadi sudah diuraikan oleh saudara kita. Ya, kita pagi ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kenikmatan dan pengalaman rohani kita dengan Kristus bersifat rohani dan misterius yang memerlukan pengertian lebih dari sekedar pengetahuan saja. Jadi kita belajar pagi ini sebagai orang percaya. Ya, saya dapat poinnya. Yang pertama, yang saya ingat adalah mendalamkan pengalaman iman
Ya, jadi berita pagi ini mengajak kita untuk tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, ya, dalam hal ini pengetahuan teologis saja, tetapi juga untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa iman kita adalah hubungan yang hidup dengan Kristus. Kemudian transformasi kehidupan kita, ya, ketika kita menerima pewahyuan Yesus Kristus, hidup kita akan berubah. Kehadiran Kristus akan memperbarui pikiran kita, sikap kita, sehingga kita dapat lebih dekat kepadanya dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian sifat rohani dan misterius dari Kristus memahami bahwa Kristus memiliki sifat yang rohani dan misterius, membantu kita untuk mengakui bahwa ada banyak aspek dari iman kita yang mungkin sulit dipahami oleh orang lain, ya. Ini mendorong kita untuk lebih bersabar dan saling mendukung dalam perjalanan iman kita. Kemudian ya pentingnya doa, ya, dan penyerahan, ya. Kita ditekankan untuk kita perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk terus-menerus mewahyukan dirinya kepada kita, agar kita dapat benar-benar menikmati Kristus dan mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, silakan Jelani. Izin saya bertanya, Pak. Tadi dibahas tentang hayat jiwa, ya. Apakah hayat jiwa itu sama dengan keinginan daging? Atau keinginan daging itu sama dengan keinginan hayat jiwa? Nah, kalau hayat jiwa sama dengan keinginan daging itu, bagaimana caranya untuk mengatasi keinginan hayat jiwa atau keinginan daging? Kalau memang itu sama, maaf ya. Kalau pertanyaan saya mungkin salah. Ya, terima kasih, itu aja. Silakan saudara-saudara menanggapi, ya. Amin. Amin, saya bisa jawab, ya. Saudari, saya sedang membaca buku pengkajian kristalisasi kitab Roma berita 1-17. Di sini dikatakan bahwa penebusan Tuhan itu adalah berdua aspek, ya, yuridis dan keselamatan jiwa. Jadi keselamatan penuh Allah adalah keselamatan jiwa. Jiwa ini yang harus ditolong oleh Tuhan. Bilang bagaimana caranya Tuhan? Tapi jawabnya ada. Dikatakan di sini kalau dibaca terlalu panjang, tapi saya poinnya aja. Anda perlu di keselamatan secara konstan melalui hayat Kristus. Itulah sebabnya Anda perlu bersekutu dengannya sepanjang waktu. Ya, Tuhan Yesus. Jadi sepanjang waktu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Dan dikatakan kita juga perlu kasih karunia diberikan kepada kita pada pewahyuan Yesus Kristus mengacu kepada keselamatan jiwa sebagai perampungan keselamatan penuh Allah. Ya, jadi keselamatan jiwa adalah keselamatan penuh Allah. Apa itu jiwa? Dikatakan di sini kita perlu diselamatkan oleh hayat Kristus dari ego. Ya, Matius 16 ayat 24. Semua perkara negatif ini adalah bersifat semua perkara negatif ini adalah seperti rayap, nyamuk, kutu, kalajengking, dan ular. Kita perlu diselamatkan dari daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Hawa nafsu dan keinginan ada dua golongan. Hasrat yang bersifat negatif itu adalah keinginan, dan hawa nafsu itu jauh lebih buruk, ya. Tuhan Yesus, ya. Kalau dibaca terlalu panjang, tapi dikatakan di sini juga Tuhan jalan keluarnya adalah sepanjang waktu kita perlu menempuh hidup yang mati bagi diri untuk diserupakan dengan kematiannya senantiasa. Kematian Kristus, ya, senantiasa. Inilah keselamatan Allah.
Jadi kita perlu mati ya dari semua hal-hal daging dosa dunia yang sudah dibaca tadi, yang merusak hidup kita. Oh Tuhan Yesus. Jadi pembacaan saya ini dilengkapi oleh berita Saudara Diki pagi ini. Keselamatan jiwa, ya pewahyuan Yesus Kristus. Bagaimana supaya pewahyuan Yesus Kristus ini bisa kita alami? Ya kita perlu ada persekutuan intim dengan Tuhan, mengikuti semua sidang-sidang gereja, mengikuti apapun yang dikatakan oleh otoritas kita. Ya, kita harus tunduk dan senantiasa bersekutu, baik dengan gereja tetapi juga pribadi dengan Tuhan. Inilah yang dapat saya bagikan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amen. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Merespon yang tadi sudah dikatakan, apakah hayat jiwa itu sama dengan dagingnya? Kita bisa melihat ketika Tuhan menciptakan manusia ya, dari tanah lalu menjadi tubuh, lalu dihembuskannya sama, lalu sehingga manusia itu memiliki tubuh, roh dan jiwa. Sebelum kejatuhan kita hanya tubuh, jiwa dan roh, dan belum menjadi daging. Tapi sesudah kejatuhan Adam, baru manusia itu menjadi daging ya. Dan jiwa kita itu cenderung lebih menyukai daging daripada menyukai Kristus. Secara sederhana seperti itu ya situasinya. Dan khususnya tentang pemberitaan tentang kasih karunia merupakan kenikmatan akan Kristus yang merupakan sentralitas daripada berita pada pagi hari ini. Pada akhirnya kita diajak ya untuk bisa memasuki satu kehidupan menikmati Kristus yang pada titik yang sepuncak-puncaknya ya. Saya merasakan di dalam perkara ini yang terpenting agar kita bisa lebih berhasil adalah bisa melihat dulu keinginan hayat jiwa dan keinginan daging itu, kecenderungan hayat jiwa yang pada keinginan daging ya, juga keinginan pada pikiran Kristus yang tarik menarik di dalam diri kita, sehingga seringkali jiwa kita itu lebih sering jatuh ya. Tetapi pada pengalaman praktisnya kita memang satu-satunya didorong untuk senantiasa berdoa, memohon belas kasihan Tuhan ya, melatih roh kita supaya jiwa kita ini cenderung untuk bersatu dengan keinginan daripada roh, maksud daripada roh, sehingga kita semakin dibuat oleh Tuhan untuk berhasil ya. Jadi kita diminta untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, sehingga Tuhan sendiri akan mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan ya sesuai dengan kerelaannya. Jadi kita memang perlu lebih dahulu memilih di dalam kehendak bebas kita untuk memilih Kristus itu sendiri ya. Amin. Ya, karena waktu kita berdoa, saudara-saudari. Amen. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Oh, rahmati kami. Amin. Kami mengakui, menyadari bahwa jiwa kami perlu diselamatkan dari hari ke hari. Amin. Dan kami perlu menikmati penyertaan kasih karunia-Mu. Amin. Kami tidak tersimpangkan dari berkat-berkat yang lain. Tuhan, kami perlu diri-Mu sebagai kasih karunia kami yang seutuhnya. Amin. Perlu diri-Mu satu-satunya menjadi sasaran dan kenikmatan seumur hidup kami. Amin. Nah, Terima kasih. Terima kasih sudah memberkati. Terima kasih saudara-saudari, Tuhan berkati.